Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Kehidupan yang sulit. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Jakarta, hiduplah seorang pemuda bernama Ari, seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana. Ibunya, Ibu Sari, adalah seorang ibu rumah tangga yang tabah dan penuh kasih, sedangkan ayahnya sudah lama meninggalkan mereka. Ari dibesarkan dengan segala keterbatasan, namun sejak kecil dia selalu merasakan kasih sayang dan keteguhan hati ibunya. Ari tidak bisa melanjutkan sekolah setelah SD karena biaya yang tidak mencukupi. Keputusan yang sulit itu membuatnya harus tumbuh lebih cepat dari teman-teman sebayanya. Di usia muda, Ari sudah bekerja keras untuk membantu ibunya, mulai dari menjadi pembantu di rumah tetangga hingga akhirnya bekerja sebagai pemulung. Meskipun pekerjaan pemulung sering dianggap rendah oleh masyarakat, bagi Ari itu adalah cara dia untuk bertahan hidup. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Ari sudah keluar rumah dengan kantong plastik besar untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Pekerjaan ini penuh dengan tantangan. Kadang, ia harus bersaing dengan pemulung lainnya, atau harus mencari di tempat-tempat yang kotor dan berbahaya. Namun, Ari tidak pernah mengeluh. Dia tahu bahwa dia harus bertahan demi ibunya, yang selalu mengingatkannya untuk tidak pernah menyerah. Doa ibu yang tak pernah putus. Suatu malam, setelah hari yang panjang mencari barang bekas, Ari pulang dengan tubuh lelah dan hati yang lesu. Di rumah, ibunya sedang duduk di meja, mengaji sambil sesekali menatap Ari yang masuk dengan langkah berat. Ibu Sari selalu memberi semangat meskipun hidup mereka penuh kesulitan. "Anakku, jangan pernah takut atau malu dengan apa yang kamu kerjakan. Tuhan tahu usahamu. Doa ibu tidak pernah berhenti untukmu," kata Ibu Sari dengan lembut, memegang tangan Ari dengan penuh kasih. Ari hanya terdiam, mengangguk pelan. Ia merasa lelah, tapi kata-kata ibunya seolah memberi kekuatan. Di dalam hatinya, ia selalu berdoa, berharap ada jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Namun, hidup di pinggiran kota dengan segala keterbatasan bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, ia hanya bisa mengandalkan doa dan kerja kerasnya. Keterbatasan yang menghantui. Namun, meskipun Ari bekerja keras, hasil yang ia dapatkan tidaklah cukup untuk mengubah keadaan. Penghasilan dari memulung seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, kadang-kadang, mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan makanan yang layak. Ari merasa terjebak dalam rutinitas yang tiada habisnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari kehidupan seperti ini? Apakah ada harapan untuk masa depan yang lebih baik? Seringkali, malam hari menjadi waktu yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Namun, ibunya selalu mengingatkan untuk tetap bersyukur dan percaya pada Tuhan. Bagian 2, perubahan tak terduga. Pertemuan dengan seorang pengusaha. Suatu pagi yang cerah, Ari mendapat kesempatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia sedang mencari barang bekas di sekitar pasar ketika seorang pria tampak terjatuh dari motor. Ari, yang selalu sigap dan peduli, langsung menghampiri pria tersebut dan menolongnya. Ternyata, pria itu adalah seorang pengusaha sukses bernama Pak Budi, yang memiliki perusahaan besar di kota tersebut. Pak Budi terkesan dengan kebaikan hati Ari dan memutuskan untuk mengajaknya berbicara. Dalam percakapan singkat itu, Pak Budi mengungkapkan bahwa dia tahu kehidupan Ari yang sulit. Dia menawarkan Ari sebuah pekerjaan sebagai pengumpul barang-barang daur ulang untuk perusahaannya. Ari sangat terkejut, merasa seolah-olah kehidupannya yang selama ini penuh kesulitan mulai menemukan jalan keluar. Kerja keras dan kesabaran.
Ari pun mulai bekerja dengan penuh semangat. Ia menjadi bagian dari tim yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan daur ulang dari berbagai tempat. Kerja keras Ari mulai membuahkan hasil. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil mengumpulkan banyak bahan daur ulang yang sangat bernilai. Pak Budi sangat terkesan dengan dedikasi dan kejujuran Ari. Sebagai bentuk penghargaan, Pak Budi menawarkan Ari kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang bisnis daur ulang. Ari tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mulai belajar dengan tekun, memperdalam pengetahuannya tentang bagaimana mengelola usaha daur ulang, bagaimana mencari peluang bisnis, dan bagaimana mengelola keuangan. Tidak hanya itu, Pak Budi juga memberikan modal awal untuk Ari untuk memulai usahanya sendiri. Ari merasa diberkahi, dan doa ibunya yang selalu ia harapkan seolah-olah telah terkabul. Kesuksesan yang dicapai. Setelah beberapa tahun bekerja keras, Ari akhirnya berhasil membangun sebuah usaha daur ulang yang sukses. Usahanya semakin berkembang pesat, dan ia tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang di sekitar desa. Ari juga memastikan untuk selalu mengingat pesan ibunya untuk tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya. Kisah Ari pun menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang hidup dalam kesulitan. Ia menjadi bukti bahwa dengan doa, kerja keras, dan ketekunan, seseorang bisa mengubah nasibnya. Kini, Ari tidak hanya dikenal sebagai pemulung yang sukses, tetapi juga sebagai seorang pengusaha yang dermawan dan penuh kasih kepada sesama. Penutupan, doa seorang ibu yang mengubah segalanya. Pada suatu malam, setelah semua pencapaian yang diraihnya, Ari duduk di samping ibunya yang kini sudah mulai menua. Mereka berdua duduk bersama, mengenang perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Ibu Sari tersenyum, memegang tangan Ari dengan penuh rasa syukur. "Anakku, lihatlah apa yang telah kamu capai. Semua ini adalah berkat kerja kerasmu dan doa ibu. Tuhan tidak pernah tidur," kata Ibu Sari dengan mata berkaca-kaca. Ari hanya bisa tersenyum dan menatap ibunya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu, tanpa doa ibu yang tidak pernah berhenti, mungkin ia tidak akan sampai sejauh ini. Kisah suksesnya bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang doa dan cinta seorang ibu yang mengubah segalanya. Suatu pagi yang cerah, Ari melanjutkan rutinitasnya mencari barang bekas di pasar. Langit masih gelap, dan pasar masih sepi, kecuali para pedagang yang sibuk menata dagangan mereka. Di tengah-tengah pencarian, tiba-tiba sebuah motor melintas dengan kecepatan tinggi, dan tanpa diduga, pengendara motor itu terjatuh. Ari, yang kebetulan berada tidak jauh dari situ, langsung berlari menuju pria yang terjatuh tersebut. Setelah memastikan pria itu tidak mengalami luka parah, Ari membantunya berdiri. Pria tersebut, yang ternyata mengenakan pakaian rapi dan terlihat seperti orang kaya, sedikit terkejut melihat pemuda sederhana seperti Ari yang menolongnya. Ari membantu pengendara motor itu untuk mengangkat motornya, sambil berbicara dengan tenang. "Pak, hati-hati lain kali. Jalanan licin di sini," kata Ari dengan nada lembut. Pengendara motor itu, yang masih memegang pinggangnya karena sedikit terkilir, mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa saat, mereka berdua mulai berbincang. Ternyata, pria itu bernama Pak Budi, seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan besar di kota tersebut. Ia merasa sangat terkesan dengan kebaikan hati Ari yang rela menolongnya meskipun keadaan hidupnya tidak mudah. Pak Budi memandang Ari dengan rasa penasaran. "Anak muda, kamu tampaknya orang yang baik hati. Apa yang kamu kerjakan sehari-hari?" tanya Pak Budi. Ari menjawab dengan jujur, "Saya seorang pemulung, Pak. Saya mencari barang bekas yang bisa dijual untuk membantu hidup saya dan ibu."
Pak Budi terkejut, namun dia tidak merendahkan pekerjaan Ari. Justru dia merasa kagum dengan sikap Ari yang tidak malu dengan pekerjaannya. Dia melihat ada ketulusan dan tekad dalam diri Ari yang jarang ditemukan di kalangan orang-orang yang lebih beruntung. Ari, kamu mungkin tidak tahu, tapi saya sedang mencari seseorang yang memiliki semangat seperti kamu. Jika kamu bersedia, saya ingin mengajakmu untuk bekerja di tempat saya. Saya ingin melihat apakah kamu bisa berkembang di dunia usaha, kata Pak Budi. Ari terkejut, tidak menyangka akan mendapatkan tawaran seperti itu. Pak, saya tak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak, jawabnya dengan penuh rasa terima kasih dan keheranan. Pak Budi tersenyum dan menepuk bahu Ari, jangan terburu-buru. Mulailah dengan langkah kecil. Ayo, kita bicarakan lebih lanjut. Perjalanan baru, dari pemulung menjadi pengusaha daur ulang. Ari mulai bekerja dengan penuh semangat. Ia tidak langsung mendapatkan posisi tinggi, tetapi mulai dari bawah, membantu Pak Budi di bisnis daur ulang yang dimilikinya. Setiap hari, Ari belajar banyak tentang dunia bisnis daur ulang, bagaimana mengumpulkan barang-barang bekas, bagaimana menilai barang yang masih bernilai, dan bagaimana proses pengolahan daur ulang itu sendiri. Dalam waktu yang singkat, Ari menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Ia tidak hanya melakukan tugas yang diberikan, tetapi juga mencari cara-cara lebih efisien untuk mempercepat proses kerja. Semangatnya yang tinggi dan kerendahan hatinya membuat Pak Budi semakin yakin bahwa dia membuat pilihan yang tepat dengan memberikan kesempatan kepada Ari. Suatu hari, Pak Budi mengundang Ari untuk berbicara serius. Ari, aku terkesan dengan kerja kerasmu. Aku pikir kamu punya potensi untuk lebih dari sekadar bekerja di sini. Aku ingin memberimu modal untuk membuka usahamu sendiri di bidang daur ulang. Apa kamu tertarik? Tanya Pak Budi. Ari tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Modal untuk membuka usaha sendiri? Semua ini terasa seperti mimpi baginya. Ia mulai berpikir tentang ibunya yang selalu mendoakannya. Tentu, Pak. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Dengan bantuan Pak Budi, Ari mulai membuka usaha daur ulang kecil-kecilan. Dia mengumpulkan berbagai barang bekas yang memiliki nilai jual dan mengolahnya menjadi produk yang lebih berguna. Dalam beberapa bulan, usaha Ari mulai menunjukkan hasil. Ia mulai mendapatkan keuntungan, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli produk daur ulang hasil kerjanya. Namun, perjalanan Ari tidaklah mulus. Di awal-awal usaha, ia sering mengalami kesulitan, mulai dari pengelolaan keuangan yang kurang teratur hingga persaingan yang ketat dengan pelaku usaha lainnya. Terkadang, ia merasa ingin menyerah. Namun, ingatan akan doa ibunya yang selalu menuntunnya tidak pernah pergi. Ibu selalu bilang, kerja keras dan doa tidak akan pernah sia-sia. Pikir Ari setiap kali ia merasa putus asa. Dengan tekad yang lebih kuat, Ari bekerja lebih keras lagi. Ia mulai memperbaiki sistem pengelolaan bisnis, mencari inovasi untuk produk daur ulangnya, dan memperluas jaringan pasar. Usahanya semakin berkembang, dan dalam waktu 2 tahun, ia sudah memiliki beberapa cabang usaha yang mengolah berbagai barang bekas menjadi produk bernilai tinggi. Menciptakan peluang untuk orang lain. Keberhasilan Ari dalam usaha daur ulang tidak hanya memberi keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi orang lain di sekitar tempat tinggalnya. Ari memutuskan untuk mempekerjakan beberapa pemuda dan pemudi yang juga hidup dalam kesulitan, memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dan belajar. Apa yang saya dapatkan bukan hanya milik saya. Saya ingin berbagi dengan orang-orang yang juga membutuhkan kesempatan, kata Ari dalam sebuah wawancara dengan media lokal.
Berkat usaha kerasnya dan keberhasilan bisnis yang berkembang, Ari menjadi sosok yang dikenal di kalangan pengusaha dan masyarakat. Ia mulai mendapatkan perhatian lebih luas, bukan hanya sebagai pemulung yang sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang yang ingin berubah. Puncak keberhasilan dan kembali ke akar. Beberapa tahun setelah membangun usahanya, Ari kembali ke desa tempat ia dilahirkan. Ia membawa ibunya ke sebuah rumah yang lebih besar dan nyaman. Di depan rumah barunya, Ari berdiri dengan penuh rasa syukur, mengenang perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Suatu malam, setelah semua kegiatan selesai, Ari duduk bersama ibunya di teras rumah. Mereka berdua mengingat masa-masa sulit, namun juga bersyukur atas semua yang telah mereka capai. "Ibu, ini semua berkat doa dan dukunganmu. Tanpa doa ibu yang selalu mengiringi setiap langkahku, saya tidak akan sampai di sini," kata Ari sambil memegang tangan ibunya. Ibu Sari menatap putranya dengan penuh kebanggaan, matanya berkaca-kaca. "Anakku, kamu adalah bukti bahwa doa dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Kamu sudah mengubah hidupmu dan hidup banyak orang." Ari tersenyum dan menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tahu, ini bukan hanya keberhasilannya. Ini adalah keberhasilan ibu dan semua orang yang pernah mendukungnya. Perjalanan Ari adalah bukti bahwa dengan doa, kerja keras, dan tekad yang bulat, kehidupan bisa berubah. Segala sesuatu mungkin tidak mudah, tetapi dengan keyakinan dan keteguhan hati, impian akan selalu menjadi kenyataan.